kalian bisa teman-teman bisa nyari sendiri data FMI-nya. Ini kalau mau pakai data FMI aku juga nggak apa-apa. Nah, pertama nih kalian import dulu ya file, habis itu import, terus habis itu, kalau misalnya jadi gini, untuk bisa dapetin kayak gini, ini kan ini sebenarnya aku screenshot satu-satu kan. Ini aku screenshot satu-satu. Nah, di sini pastikan tuh antara kalian tuh bisa pakai, apa ya, mungkin pakai HP atau biar kayak, dia tuh selalu sama gitu, size-nya selalu sama. Jadi maksudnya ketika di screenshot selanjutnya ke halaman selanjutnya itu tetap sama, kayak jangan sampai beda gitu biar lebih gampang gitu. Nah, terus ini mungkin biasanya dalam PDF kan, ini kalian screenshot screenshot satu-satu kalau bisa. Nah terus, mmm, pertama nih, kalian tadi kan file, import sorry sorry, file, import, image sequence. Nah habis itu, carilah lokasinya di mana yang isinya tuh file, yang isinya compile foto-foto, itu FMI. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau pakai data aku boleh cari yang lain, habis itu foto satu-satu kayak gini. Kalau ini kan, untuk keseluruhannya ada 47 ya. Jadi ini benar 1, 47. Nah ini use virtual stack sama sort names numerically. Nah dengan begitu nanti hasilnya kayak gini. Nah pertama nih, teman-teman kalau lihat di datanya tuh aduh kok gini bentar bentar. Nah ini bener-bener sensitif banget ya sebenarnya sama scrolling-scrolling, jadi kayak kalian harus hati-hati banget cara, makanya tuh gini bentar aku aduh, ini bentar kita gedein dulu. Nah, kalau bisa sih aku pakai ini, pakai mouse ya, pakai mouse terus ini jadi kalian pencet CTRL untuk kayak zoom in, zoom out gitu. Nah soalnya kalau kita scroll-scroll kayak gini itu bisa langsung ke next-nya, ke next page. Nah, jadi gini, untuk FMI sendiri itu sebenarnya kalau untuk masing-masing company beda-beda ya. Jadi ada yang pakai FMI, contohnya Halliburton pakai FMI, terus itu juga, XRMI Halliburton pakai XRMI, terus kalau, Schlumberger pakainya FMI. Nah, ini kan micro imaging ya, micro imaging itu berarti dia tuh, mmm, bener-bener menganalisa di sekitar lubang bor aja, lubang bor, lubang sumur. Nah, bedanya dia tuh bisa lebih akurat untuk mengetahui di sini ada fracture atau enggak. Nah, tujuannya kita tahu di situ buat ada fracture atau enggak tuh tujuannya biar apa? Biar misalnya nih, kita mau nganalisa kira-kira nih, eee, apa, sumurnya ini fracture-nya bisa, apa namanya, bisa menopang nggak ya batuan ini? Misalnya nih contohnya CCS deh atau enggak carbon capture. Carbon capture itu nggak bisa, eee, di suatu lokasi yang banyak fracture-nya karena kalau banyak fracture nanti, karbon karbon dioksidanya bisa keluar gitu kan. Nah gitu, karbonnya bisa keluar. Jadi, makanya itu untuk analisa fracture itu penting gitu. Nah karena memang biasanya untuk aduh susah kali kan, bentar bentar. Oke. Nah, kalau emang biasanya kalau, company sendiri itu biasanya nggak ngasih data, jarang ya ngasih data misalnya dalam bentuk DLIS. Jadi biasanya tuh mereka tuh datanya DLIS dan biasanya kita bisa pakai Petrel gitu kan, pakai Petrel untuk dapetin, ini, apa, data FMI-nya, tapi biasanya nggak dikasih. Nah, karena data Petrolnya tuh jarang dikasih, data DLIS-nya jarang dikasih, jadi kita kadang susah untuk, nganalisanya. Nah, tapi dengan misalnya nih, ini kan ibaratnya cuma dikasih PDF-nya aja kan, dikasih foto, ibaratnya fotonya aja. Nah, tapi dari fotonya itu aja sebenarnya kita bisa, menganalisa. Nah, caranya gimana? Nah, bentar nih aku scroll. Caranya gimana? Pertama, kalau teman-teman buka PDF-nya, itu, sebenarnya itu udah mereka ini ya, udah mereka tandain juga sebenarnya mana yang fractured, mana yang enggak. Nah, itu ada di sebelah sini sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman, cari data-data yang dia itu sebenarnya upon fracture atau apa itu,
atau apa namanya, macam-macam lah, ada fracture kan ada tensile atau shear gitu kan. Itu biasanya udah geologis lakuin. Nah, sebenarnya kita sendiri bisa tuh untuk, eee, mempelajari kira-kira, ini tuh cuma bedding bedding aja atau lapisan aja atau kayak dia sebenarnya fracture. Contohnya, bentar, bentar bentar, aduh susah kali loh, bentar. Nah, ini misalnya kan ada fracture nih di sini, ini fracture-nya sangat halus-halus ya. Nah, di sini kan ada fracture. Nah, kita sebenarnya sebagai orang geofisika itu, mmm, bisa nih kayak ngegarisin sendiri kayak, ini kalau misalnya sebelumnya tidak ada garis ini harusnya kita bisa tahu, ini adalah, fracture apa gitu, misalnya ini tensile atau dia shear gitu. Nah, aduh bentar guys, ini emang susah kali. Nah, ini kalau misalnya, kita cara mau taunya ini tuh fracture-nya di keberapa, itu pertama caranya adalah kalian hitung dulu berapa ini per feet-nya ini berapa. Jadi kalian pencet ini, habis itu pencet shift biar dia tuh, kayak gini. Pokoknya kalau misalnya kalian mau lebih detail lagi bisa di-zoom lagi untuk tahu dia per feet berapa, caranya gini kan, udah, terus analyze, set scale. Nah, set scale ini BTW udah aku ubah ya, jadi kalian bisa tinggal, misalnya dia nih dari 5390 sampai 5391 dalam 1 feet ini berapa, kalian hitung sendiri apabila ini misalnya kalau aku dalam perhitunganku nih 1,43,7875. Nah, jadi kalau karena kita udah screenshot tadi setiap size itu sama, maka kalau misalnya, aku ke next page lagi sama semua, jadi per feet itu sama gitu. Nah, mmm, terus caranya gimana kita tahu ini berapa gitu kan. Nah, ini di kedalaman berapa. Nah, ini pertama caranya cuma ini tinggal sebenarnya kalau misalnya mau tambah detail lagi tinggal di-zoom aja guys. Di-zoom habis itu, kayak gini. Nah, ini kalian pencet shift aja buat biar dia lebih lurus gitu kan. Ini kalau misalnya mau lebih detail lagi bisa di-zoom. Nah, habis itu kalian tinggal ngarahinnya ke sini biar kita tahu dia nih berapa, bentar. Nah, kita pakai pencet shift lagi. Nah, setiap zoom gitu pencet CTRL. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal analyze, measure. Nah, setelah measure di sini, ini yang penting tuh ini aja length-nya berapa. Nah, kalau length-nya 0,066 berarti ini 5.393,066. Jadi di kedalaman segini sampai dihitung lagi dari tadi yang kita coba kan. Pertama pencet gini, habis itu pencet shift gitu kan. Pokoknya apa, disesuaikan lah, detailkan lagi, di shift gini, habis itu pencet shift lagi, habis itu ini kira-kira seberapa, kita coba, analyze misalnya measure aja 0,695 berarti 5.395. Jadi, fracture yang ini itu dari 5.393,066 sampai 5.395,695 gitu. Nah, itu untuk yang bentuknya seperti ini dan nanti juga ada bentuknya yang sinusoidal. Bentar nih kayak gini contohnya. Mmm, aku kayaknya nggak ngasih, apa namanya, full-nya deh, tapi aku lupa ya, kalau nggak salah aku kasih full-nya atau enggak. Nanti kalau misalnya teman-teman butuh ini tuh fracture-nya apa, nanti aku kirim deh. Aku lupa kayaknya di setiap page-nya nggak aku kasih. Nah, tapi, kalau misalnya teman-teman mau nyari sendiri juga data FMI-nya itu juga, menjadi nilai tambah sendirilah. Nah, ini kalau sinusoid nih apa bedanya sih sama yang tadi? Nah, jadi gini, berarti itu fracture-nya itu bentuknya kayak menyilang gini guys, gini. Heeh, kan ini kan ibaratnya gimana ya, ibaratnya ini tuh kayak silinder silinder gitu kan bentuknya. Nih, aduh, ya ini intinya ini silinder yang habis itu dibuka dibuka jadi kayak kertas. Jadi ini tuh sebenarnya satu lubang bor, makanya bentuknya itu sebenarnya ya miring, miring kayak gini, makanya bentuknya sinusoid. Nah, sinusoidal. Nah, mmm, apa namanya, cara kita ngukurnya gimana gitu kan. Jadi gini aja tinggal, pencet yang ini, terus kita mau tahu nih misalnya di kedalaman berapa sama kayak tadi, tapi ini bener-bener harus pas di puncaknya ya buat tahu. Terus analyze, measure misal berapa, 1,
Bukan gitu caranya. Misalnya, bentar, bentar. Ini misalnya 5460 kan, 5460. Ini tadi kita udah samain, habis itu misal di sinilah misalnya. Saya di sini, habis itu kita kayak gini lah ya. Nanti bisa dicocok-cocokin lagi. Nah, kalau kita udah tahu analyze, measure, kita udah tahu misalnya 0,057. Nah, berarti dia 5460, 5460,057. Nah, untuk yang bawah ini juga sama, tinggal kita lakuin apa yang barusan kita lakuin, gini, shift, pencet, habis itu cari yang puncaknya di mana, misal di sini, terus measure lagi 0,529. Berarti 5460,529. Jadi gitu sih untuk mau ngukurnya. Udah gitu aja sih guys sebenarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya nih ketemunya yang nggak ada ini apa namanya belum belum dianalisa sama mereka gitu. Itu itu sebenarnya agak-agak PR ya. Soalnya kadang kita kan nggak tahu ya mana yang bedding dan mana yang sebenarnya itu adalah fracture gitu. Nah, jadi aku sarankan teman-teman cari yang ada, udah dikerjain aja. Tapi kalau misalnya itu emang teman-teman mau kerjain sendiri juga boleh. Misalnya ini kan kayak ada ketidakmenerusan ya. Jadi itu sebenarnya bisa aja dilakuin. Gitu sih teman-teman. Mungkin dari sini ada yang mau tanyain? Halo? Nah, misalnya ini, itu guys. Karena tadi bebas ya. Untuk tugasnya sendiri aku belum kasih tahu ya. Jadi itu yang aku kasih data itu balik lagi terserah teman-teman mau pakai data ini atau pakai data dari luar. Yang jelas kalau bisa datanya PDF nanti aku bilang tadi harus di screenshot satu-satu kemudian diukur kira-kira em, apa namanya diukur sampai at least dapet 30 fracture lah atau 30 ya 30 fracture. Gitu teman-teman. Ada nggak yang mau ditanyain nih sebelum aku akhiri? Halo? Halo? Ada yang lagi nggak yang mau ditanyain? Insya Allah. Belum ada ya? Oke. Mungkin udah sih sampai situ aja. Kalau misalnya ada yang mau nanyain lagi soal ketentuannya, nanti mungkin aku kasih apa namanya tata caranya untuk yang FMA ya. Kayaknya aku ada juga tata caranya. Ini mungkin lebih ke lebih mendetailnya gitu sih. Itu aja. Nanti mungkin aku kasih detailnya ya. Udah sih mungkin itu aja. Kasih banyak guys.